Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu tentang bagaimana logika-logika Al-Quran untuk memberikan pemahaman kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang mengikuti secara langsung melalui radio RRI dan Serambi FM dan Radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk kita menunaikan ibadah salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, baik di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti biasa kajian ilmu faraid atau mawarith yang biasanya diisi oleh Ustaz Gamal Akhyar. Beliau pada malam ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kami mencoba untuk mengisi halaqah ini sambil kita menunggu tibanya pelaksanaan waktu salat Isya secara berjamaah, akan menyampaikan materi tentang Al-Quran, yaitu tentang bagaimana logika-logika Al-Quran untuk memberikan pemahaman kepada manusia tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Karena di dalam agama itu banyak perkara-perkara yang tidak bisa dilogikakan. Misalnya ketika berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tentunya tidak bisa dilogikakan. Banyak perkara-perkara gaib di dalam kepercayaan kita tidak bisa dilogikakan. Bahkan hadirin berbahagia, segala amal yang kita lakukan itu tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita ilustrasikan bagaimana amal yang kita lakukan, baik itu berupa salat kita, puasa kita, kemudian sedekah kita, zakat kita dan sebagainya. Bahkan perkataan yang baik
bagaimana itu menjadi sebuah amal dan kemudian dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini bahwa amal saleh itu suatu saat akan bermanfaat bagi kita. Itu juga tidak bisa dilogikakan. Nah, karena itu hadirin berbahagia, di dalam agama kita ada yang disebut dengan keimanan. Keimanan itu apa artinya? Keimanan itu percaya kepada sesuatu tanpa pembuktian. Percaya sesuatu tanpa pembuktian secara ilmiah, itulah iman namanya. Tapi kalau kita misalnya dalam bahasa kita sehari-hari, percaya dengan beriman itu berbeda. Kalau dikatakan percaya itu bisa jadi sesuatu yang bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Misalnya ada yang mengatakan dulu di negeri kita, di daerah kita pernah terjadi satu bencana besar misalnya. Apakah itu gempa bumi, gunung meletus, banjir besar dan sebagainya. Nah, kita percaya kepada yang mengatakan bahwa di sini pernah terjadi sesuatu, itu bisa melalui pembuktian, bisa dibuktikan dengan data-data yang dikumpulkan oleh manusia. Tetapi berbicara tentang keimanan hadirin berbahagia, itu tidak bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah, empirik. Karena itu hadirin berbahagia, Al-Quran sendiri, karena banyak sekali informasi-informasi di dalam Al-Quran, terutama sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan ghaib, baik itu tentang hari akhirat, baik itu tentang peristiwa setelah kematian, tentang kehidupan hari akhirat, tentang surga, tentang neraka dan sebagainya. Itu semua informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita imani. Harus kita imani. Artinya kita harus percaya tanpa meminta pembuktian-pembuktian. Nah, karena itu hadirin berbahagia, Al-Quran sendiri juga sebetulnya ketika misalnya menjelaskan tentang bagaimana amal saleh itu, maka Al-Quran kadangkala hadirin berbahagia juga menjelaskan melalui pendekatan ilustrasi sehingga orang dengan sendirinya mudah memahami hakikat amal saleh itu. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ketika Al-Quran menggambarkan bagaimana kebaikan yang diperoleh oleh seseorang dengan berinfak misalnya. Sehingga Al-Quran menyebutkan Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Nah, ketika Al-Quran ingin menyampaikan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya besar sekali. Sehingga Al-Quran untuk memudahkan orang memahami, untuk memudahkan supaya orang mudah memahami, menerima konsep amal saleh yang ditawarkan oleh Al-Quran, sehingga membuat perumpamaan-perumpamaan untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana hakikat daripada amal saleh, khususnya tentang
infak itu tadi. Sehingga disebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Itu seperti itu digambarkan oleh Al-Quran. Kenapa disebutkan seperti biji-bijian? Kemudian biji itu tumbuh sampai 7 tangkai, supaya orang memahami ketika dijelaskan melalui pendekatan fisik, ya, orang lebih memudahkan. Sehingga ketika orang membayangkan rupanya amal saleh itu seperti satu biji, kemudian biji itu tumbuh sampai 7 tangkai. Jadi orang mudah memahami konsep daripada amal saleh itu. Nah, sehingga di ayat yang lain misalnya dikatakan wal amalus shalihu yarfa'u. Amal saleh itu diangkat atau terangkat, yarfa'u, diangkat sampai ke atas. Dia naik ke atas, artinya naik ke atas artinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalus shalihu yarfa'u. Amal saleh itu terangkat ke atas. Artinya setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan dicatat sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang berbahagia, Al-Quran berupaya menggambarkan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia supaya mereka mudah memahami. Karena ranah daripada amal saleh ini kan sesuatu yang susah dilogikakan. Bagaimana mungkin misalnya kita infak kepada seseorang, nanti kebaikan kita itu akan datang pada hari kiamat? Kan tidak, susah dilogikakan itu. Sehingga Al-Quran membuat perumpamaan-perumpamaan yang mudah, sehingga orang mudah memahami konsep amal salih di dalam Islam. Sehingga disebutkan nanti berbahagia, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sehingga pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi tadi ada 1 biji-bijian, kemudian tumbuh 7 tangkai. Kemudian setiap tangkai itu tumbuh 100 biji. Itu kan sudah ada bayangan. Berarti amal saleh itu bisa jadi begitu berkembang, begitu dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti 1 biji-bijian kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Kemudian setiap satu dari 7 tangkai itu tumbuh sampai 100 biji. Nah, ini kan sehingga manusia ketika mendengarkan, rupanya seperti itu amal saleh. Sehingga mereka mendapatkan sedikit pemahaman tentang hakikat daripada amal saleh itu. Dan bukan amal saleh saja yang berbahagia, bahkan hal-hal lain di dalam agama kita yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala cenderung membuat perumpamaan supaya manusia ini mudah memahami. Kemudian hadirin berbahagia, ada hal lain dalam pembahasan atau hal-hal yang berkaitan dengan gaib di dalam Islam. Misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih satu kata di antara jutaan kata yang menggambarkan tentang nikmat tertinggi yang akan diberikan kepada setiap orang yang beriman, yaitu al-jannah. Kenapa Allah memilih kata al-jannah itu? Jannah itu artinya kebun. Di dalam dunia pembahasan agama itu sering diterjemahkan dengan surga. Pada sebetulnya
asal kata jannah itu artinya kebun. Kenapa Allah memilih kata kebun? Kenapa Allah memilih kata al-jannah untuk menggambarkan satu bentuk nikmat yang paling besar yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia di surga, di akhirat nanti. Itu juga ada kaitannya, hadirin berbahagia, ada kaitannya dengan supaya manusia, khususnya manusia pertama, khususnya manusia ketika Al-Quran pertama sekali diturunkan. Karena dulu bangsa Arab itu adalah umumnya mereka yang hidup di kawasan gurun-gurun. Mereka hidup di satu kawasan yang begitu tandus. Kebun-kebun yang ada pada saat itu adalah tempat-tempat yang begitu indah, yang begitu mahal. Tidak semua orang bisa membuat kebun pada masa itu. Kalau mereka datang ke kebun, itu suasananya luar biasa, seolah-olah mereka masuk ke surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kata al-jannah untuk menggambarkan, khususnya pada generasi awal Islam, bahwa nikmat yang paling besar yang akan diberikan kepada manusia yang beramal saleh nanti di akhirat adalah itu surga atau al-jannah, di mana digambarkan lagi surga. Bagaimana surga itu? Sehingga digambarkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu digambarkan dengan gambaran yang sederhana. Ada sungainya, tajri min tahtihal anhar. Ada sungai yang mengalir di sekitaran surga. Kemudian nanti surga itu digambarkan lagi dalam ayat lain. Misalnya disebutkan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Allah memberikan perumpamaan tentang surga yang akan diberikan kepada orang-orang saleh nanti, pada orang-orang yang bertakwa nanti. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Allah membuat perumpamaan tentang surga yang dijanjikan kepada orang-orang beriman. Bagaimana surga itu? Tadi surga kan asal katanya dari jannah, dia kebun. Kemudian Allah menggambarkan supaya manusia, orang-orang beriman itu ada gambaran gimana surga itu, bentuknya seperti apa. Lalu dijelaskan oleh Allah. Pertama misalnya dalam satu ayat, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga itu ada sungainya yang mengalir begitu indah. Manusia kan suka kepada sungai-sungai, manusia suka kepada laut-laut, manusia suka kepada tumbuh-tumbuhan, kepada pohon-pohon rindang. Itu sudah secara alamiah manusia itu pasti suka. Sehingga Allah menggambarkan bahwa nikmat yang paling tinggi yang akan diberikan kepada manusia nanti itu adalah surga atau jannah, kebun-kebun. Kemudian digambarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha anharum mimma in ghairi asin. Surga itu ada sungai-sungai, ada airnya yang tidak payau. Salah satu yang dari keterangan Al-Quran, mimma in ghairi asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian surga itu di dalamnya ada sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Jadi ada sungai airnya itu air susu semua. Tentunya bisa kita membayangkan, tidak ada sungai di dunia ini yang isinya air susu, tidak ada. Sungai di dunia ini pasti air tawar. Tetapi di surga dijelaskan oleh Allah ada sungai airnya itu dari susu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Kemudian digambarkan lagi wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Kemudian ada sungai-sungai dari khamar.
Kalau di dunia khamar itu haram, nanti di surga ada sungai dari khamar. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, yang begitu lezat rasanya bagi orang yang meminumnya. Kemudian wa anharum min asanin musaffa, dan ada sungai-sungai dari madu murni. Nah, coba kita bayangkan teman bahagia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang surga, tentang jannah, tentang kebun-kebun surga, Allah menjelaskan kepada manusia dengan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh logika manusia. Meskipun sebetulnya surga itu jauh, ataupun hakikat daripada surga itu sendiri jauh lebih indah, lebih menarik, lebih baik daripada yang digambarkan oleh Allah. Allah hanya menggambarkan sesuai dengan gambaran yang bisa diterima logika manusia. Karena kalau Allah menggambarkan surga itu di luar nalar manusia, ini lebih kacau lagi nanti. Nah, sehingga dalam sebuah hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis yang sangat populer bahwa Allah menjanjikan surga kepada orang-orang beriman, mala ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Tidak pernah dilihat manusia. Artinya melampaui imajinasi manusia. Kalau sekarang kita membayangkan, berarti surga itu ada sungainya, ada sungai dari susu murni, ada sungai dari khamar, ada sungai dari madu. Itu digambarkan oleh Allah. Tetapi yang berbahaya, kata Nabi SAW, surga itu sebetulnya jauh dari sekedar yang digambarkan dalam Al-Quran. Jauh lebih indah, lebih baik dari apa yang digambarkan oleh Al-Quran, dan bahkan dari imajinasi manusia. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia. Kalau Al-Quran menggambarkan ada sungai dari khamar misalnya, kita membayangkan ada sungai seperti sungai di dunia, kemudian airnya dari khamar, ya, begitu saja kita bayangkan. Tetapi hadirin berbahagia, nikmat surga itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui imajinasi manusia. Kita hari ini bagaimana membayangkan surga itu? Surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan seperti itu. Jauh lebih baik ataupun melampaui imajinasi atau kemampuan imajinasi manusia. Ketika kita membayangkan surga seperti ini, bukan seperti itu surga itu. Ma la ainun ra'at wa ma la udhun sami'at. Kita pernah barangkali mendengar ada satu istana yang begitu megah, dibangun dari emas misalnya. Apakah surga seperti itu? Bukan seperti itu. Bukan seperti bangunan paling megah di dunia yang pernah kita dengar atau yang pernah kita lihat di TV misalnya. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu. Melampaui dari apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat. Bahkan melampaui wa ma khatara ala qalbil bashar. Bahkan melampaui dari apa yang pernah terbersit di dalam hati kita. Kita membayangkan seperti istananya Sulaiman misalnya. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Melampaui istana yang pernah ada di dunia ini. Hadirin berbahagia. Nah, itulah logika-logika yang dibuat oleh Al-Quran. Seperti amal saleh tadi, seperti surga. Tujuannya apa? Tujuannya manusia ini memiliki sedikit ilustrasi, bayangan, sehingga masuk ke logika manusia. Nah, seperti amal saleh tadi. Ketika manusia tidak bisa memahami konsep bagaimana amal saleh itu, kita berikan infak 100.000 untuk orang lain misalnya, nanti
100.000 yang kita berikan kepada orang akan bermanfaat 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian, atau 100.000 tahun kemudian, atau di hari akhirat nanti akan bermanfaat. Itu bagaimana konsepnya? Itu tidak bisa kita pahami. Nah, sehingga Al-Quran memberikan perumpamaan. Di dalam kajian ilmu Al-Quran itu adanya Al-Amthal fil Quran. Ada perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Al-Quran supaya orang mudah atau sedikit memahami konsep-konsep yang ditawarkan di dalam agama kita, khususnya yang berkaitan dengan dunia gaib atau sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Jadi berbahagia. Dulu ada orang-orang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup pada masa Nabi, mereka bukan saja bertanya tentang konsep-konsep seperti amal soleh misalnya. Tidak bertanya bagaimana konsep amal soleh itu. Bahkan mereka bertanya tentang hakikat Allah itu sendiri. Bertanya tentang hakikat Allah. Bagaimana Allah itu? Di dalam Islam kan konsep ketuhanan kan berbeda dengan agama-agama lain. Sehingga orang-orang dulu yang berbahagia ketika diajak beriman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menantang Nabi. Kalau kami tidak melihat Tuhanmu, kami tidak beriman. Kalau kami tidak melihat bagaimana Tuhanmu, kami tidak beriman. Sehingga di dalam Al-Quran ada satu dialog yang diabadikan. Orang-orang jahiliyah itu mengatakan seperti ini. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan percaya kepadamu hai Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Artinya mereka tidak mengaku atau tidak percaya bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah itu pernah atau Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, sampai mereka meminta bukti yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Misalnya dikatakan tidak akan beriman sampai engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Karena konsep-konsep tentang ketuhanan, tentang ketauhidan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk logika mereka. Kita mau ngaka itu yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti empirik, sesuatu yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Disebutkan lagi, au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Jadi mereka semua minta bukti fisik. Kalau ditawarkan konsep beriman kepada Allah Al-Aziz, Al-Qahhar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka tidak beriman. Tidak masuk logika mereka. Sehingga mereka minta bukti fisik, seperti bisa memancarkan air. Kalau kamu utusan Allah, kalau Allah itu memang ada, coba kabulkan permintaan kami, kata orang-orang ini. Nah, kemudian yang ketiga dan berbahagia, ini bahkan sampai mereka itu betul-betul menantang Allah Subhanahu wa taala. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau jika engkau tidak mampu memancarkan air dari bumi, maka kata mereka,
Coba engkau rontokkan langit-langit itu, jika Tuhan itu ada. Jika engkau utusan Tuhan, utusan Allah, coba buktikan kepada kami, rontokkan langit-langit itu, jatuhkan langit-langit itu berkeping-keping. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Engkau runtuhkan langit-langit itu, coba buktikan kepada kami hai Muhammad, jika engkau utusan Allah, jika kamu ada Tuhan namanya Allah, coba rontokkan langit-langit itu secara berkeping-keping. Sebagaimana engkau katakan, engkau datangkan dari Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Mereka meminta bukti-bukti seperti itu. Nah, karena itu hadirin berbahagia, di dalam Islam itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Artinya sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara fisik, secara ilmiah. Banyak sekali di dalam Islam. Sehingga Al-Qur'an ini untuk memudahkan pengikut-pengikutnya, untuk memudahkan memahami konsep-konsep tersebut, sehingga Al-Qur'an membuat permisalan-permisalan, membuat ilustrasi-ilustrasi tentang amal saleh misalnya, tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, tentang neraka dan sebagainya. Supaya apa? Supaya paling tidak manusia itu ada gambaran yang bisa diterima oleh logikanya. Sehingga Al-Qur'an juga sebetulnya banyak berlogika kepada manusia, sehingga manusia itu mudah memahami konsep-konsep yang ditawarkan di dalam Islam. Ini berbahagia karena waktu barangkali ilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.